Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar subscriber Bala Tutorial? Teman-teman semua, perjuangan para konten kreator yang saat ini sedang mengejar baik 1000 subscriber atau 4000 jam tayang. Kuncinya sabar. Pepatah mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Mudah-mudahan gitu ya. Teman-teman semua, ini ternyata banyak juga ya yang bertanya gitu, Kang gimana sih buat channel? Saya cek di video, betul juga ya. Saya itu kan belum ada tutorial seperti apa sih kita buat channel. Nah, ini bagi yang bertanya gitu ya, yang mau untuk buat channel, kita niatkan dulu bahwa membuat channel itu untuk apa. Nah, itu yang pertama ya. Jadi sebelum nanti teman-teman membuat channel, ya kita tanya dulu, nih saya mau buat channel, tapi untuk apa? Karena ternyata ketika nanti kita sudah buat channel, kemudian harus membuat konten. Nah, kalau tujuan awalnya nggak jelas, kita akan kesusahan. Tapi kalau tujuannya sudah jelas, saya yakin ketika teman-teman sudah membuat channel, maka akan mengisi kontennya itu ya sesuai dengan tujuan awal yang teman-teman persiapkan. Nah, di sini saya akan memberikan gambaran ya sesuai dengan ilmu yang saya dapat gitu ya. Jadi membuat channel itu memang harus diawali dari niat yang utama, niat yang baik. Kenapa niat yang baik? Karena channel ini kan berada di media sosial. Media sosial ya itu luas sekali, tidak terbatas usia, tidak terbatas wilayah, tidak terbatas negara. Itu cakupannya luas sekali ya dunia. Nah, makanya kalau menurut saya ini di awal kita persiapkan bahwa membuat channel itu kita isi dengan hal yang positif. Itu aja lah niatnya. Jadi hal yang positif yang nantinya bisa bermanfaat untuk kita dan juga untuk orang lain. Nah, itu. Jadi itu awali dengan niat itu. Nah, kemudian apa yang harus kita siapkan? Nah, teman-teman, yang harus kita siapkan tentunya bahan-bahan. Kita harus punya bahan-bahan dulu gitu ya. Ya bahan-bahan. Kayak kita mau masak, bahan-bahannya ada. Mau bikin sambal, bahan-bahannya juga ada. Nah, bahan-bahannya satu, kita punya alat. Kalau teman-teman sudah punya handphone atau laptop ya, nah itu sudah jadi syarat kita bisa buat channel. Nah, kita anggaplah sudah punya HP ya. Siapa sih sekarang yang nggak punya HP? Coba teman-teman, ya semuanya sudah punya. Anak kecil saja ya SD gitu ya, ya TK sekarang kan sudah pegang ini, sudah pegang HP. Kemudian kita buat di HP itu email. Kalau kita beli baru itu emailnya pasti kita buat. Jadi kalau kita punya HP, email yang ketika kita beli HP itu jadi modal gitu ya. Maka harus diingat nama emailnya dan juga passwordnya, jangan lupa, karena itu ya modal pertama untuk buat channel. Ya, kalaupun umpamanya ketika beli nggak buat,
ya kita buat aja email. Nah, kalau kita sudah buat email, nah nanti untuk tahapannya di konten berikutnya ya. Nggak di sini. Ini hanya memberi informasi dulu. Nah, setelah buat email, nanti kita buat channel. Jadi email ini sebagai bahan utama ketika nanti kita buat email. Jadi maaf, buat channel. Jadi email dulu baru kita buat channel gitu. Nah, sekarang persiapkan. Kalau email sudah punya, persiapkan nama channel. Nah, teman-teman harus tahu juga ya, untuk nama channel saya sarankan kita searching dulu. Kalau kita sudah punya nama, kita searching di pencarian. Nah, kalau nama itu muncul, berarti sudah ada nama channel tapi milik orang lain. Jadi kalau namanya sudah muncul, wah, berarti ini sudah digunakan orang lain. Apalagi kalau sudah banyak, ada 10, ada 20, waduh. Itu kalau menurut saya, nama yang sudah disiapkan kita ganti aja. Kita ganti dengan yang baru. Biasanya siapa? Biasanya apa? Ada yang menggunakan nama channel itu dengan namanya sendiri, atau nama panggilan kemudian dibuat nama channel. Namanya saya punya nama panggilan, kemudian dibuatlah nama channel. Kalau nggak ada yang menggunakan nama tersebut, nah berarti kita lanjut. Jadi namanya jangan sama dengan orang lain, karena nanti kalau sama dengan orang lain, tiba-tiba umpamanya kita mau minta, tolong dong subscribe channel saya, namanya apa? Namanya ini. Ketika diketik, teman kita bingung, mana nih channel teman saya, kok nggak muncul? Ya ternyata dalam urutan 20, 30, nah itu kan repot juga ya. Jadi usahakan jangan sama. Jadi kalau bisa nama kemudian nama panggilan, atau memang ada istilah-istilah yang ya bisa lebih dikenal gitu ya, lebih populer, itu juga silahkan. Kita punya istilah tapi populer, ternyata orang lain belum menggunakan, itu juga pakai. Baik dari kata daerah, ya bahasa daerah, atau ya bahasa umum nasional. Dan juga yang menggunakan bahasa barat gitu ya. Kemudian ketika kita sudah menemukan nama channel, kita juga harus memikirkan isi konten itu mau tentang apa. Nah, itu harus dipikirkan. Nah, nanti ini kan bisa diadukan antara nama channel dengan isi konten kita. Contoh seperti saya, balad tutorial. Nah, berarti saya dalam konten itu harus lebih banyak membahas tutorial. Nah, kalau kita sudah jelas, nanti kedepannya kita akan menyiapkan tutorial. Kalau umpamanya kita sukanya ngevlog, ya, maka nggak ada salahnya istilah dari channel kita itu ada vlognya. Contoh balad ngevlog, balad vlog. Nah, itu kan sudah jelas. Jadi di channel ini berisi vlog. Ada juga yang menggunakan TV. Kan nanti kontennya akan meliput kegiatan-kegiatan atau peristiwa-peristiwa yang besar gitu ya, atau yang umum di masyarakat. Nah, gambarannya seperti itu kawan-kawan. Jadi yang memang mau membuat channel sebenarnya gampang, mudah, prosesnya gratis, kalau kita punya alat ya, HP, kemudian kita buat email,
Nah, kemudian nanti email itu kita buat nama channel. Nah, untuk nama channel itu jangan sama dengan channel orang lain, karena ketika teman kita mau mencari nanti akan susah, kan ya tertutup oleh channel-channel yang lain. Kemudian identitas konten pun kalau bisa munculkan di nama channel ya. Kalau mau nge-vlog, nah kita udah aja vlog di belakangnya pakai, atau nge-vlog, aku nge-vlog. Contoh ya, jadi nama channelnya aku nge-vlog. Oh, berarti ini mah nantinya nge-vlog aja gitu ya. Aku tutorial. Nah, berarti channel ini isinya tutorial. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk membuat sebuah channel itu nggak susah, gratis, tinggal ada kemauan, kemudian identitas dari nama channel kita usahakan itu sudah mewakili dari konten yang nanti akan kita buat. Nah, kira-kira sampai di sini paham ya? Ini bagi yang ingin membuat channel. Nah, untuk cara-caranya nanti di konten berikutnya. Jadi yang terpenting kita niat untuk berkarya. Meskipun katanya ya kita juga jangan menutup diri bahwa ketika kita buat channel kemudian kita berkarya ujung-ujungnya ingin dapat penghasilan. Ya memang betul itu ya, karena itu menyediakan. Tapi kita sebagai pemula di awal itu jangan dulu kita targetkan. Yang terpenting kita menata channel kita, menata konten kita, itu yang utama. Oke kawan-kawan semua, itu yang utama. Nah baik teman-teman semua, semoga paham gitu ya, semoga dimudahkan untuk membuat konten, semoga dimudahkan untuk membuat channel dan juga membuat konten. Kita jangan takut, kita jangan merasa tidak mampu, karena ketidakmampuan itu justru nanti akan menghambat terhadap kesuksesan kita. Berakit-rakit dulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang ke tepian, bersenang-senang kemudian, aduh Allah. Nah itu ya. Ya teman-teman, terus berkarya, semangat terus. Itu berlanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.